Jadi yang saya rasakan kemarin untuk mengikuti pameran yang memang kategorinya dia internasional, kemudian karya yang dikirim adalah karya fisik, sehingga kita ada menunaikan prosedur-prosedur tertentu ya. Jadi memang ada effortnya. Benefit yang didapatkan pun mungkin banyak ya. Saya sih merasa bahwa pertama di situ kita dapat bisa berinteraksi secara sosial. Jadi kita bisa lebih berbaur dengan kaligrafer-kaligrafer yang ada di luar negeri. Kalau dia ada di Timur Tengah, mungkin ada kaligrafer dari Arab Saudi, dari Syria, dari Yaman, dari Turki, dan dari negara-negara lain yang memang mereka juga ikut dalam partisipasi di acara pameran-pameran itu ya. Dari interaksi itulah kita mendapatkan nilai sosial, sehingga kita bisa berkenalan, biografi kita atau profil kita bisa dibaca oleh orang lain yang mengikuti pameran itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semua dimanapun berada? Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Insya Allah pada kali ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya tentang pengalaman kemarin keikutsertaan dalam pameran kaligrafi internasional. Pameran kaligrafi itu sebenarnya ada banyak ya, sudah kita temukan di tingkat internasional atau nasional juga ada. Cuma yang mau kita highlight sekarang ini adalah kaligrafi atau pameran kaligrafi di tingkat internasional. Dan sebetulnya dalam pameran kaligrafi internasional pun biasanya ada yang berbentuk dari offline ataupun online. Offline itu maksudnya kita ngirim karya, jadi kita buat karya gitu, kemudian kita packing, kemudian kita kirim langsung fisiknya ke tempat pameran itu dengan bantuan kurir seperti itu. Ada juga yang ngadain biasanya yang tidak berbentuk offline ya, jadi karya kita fisiknya tidak langsung dikirim ke sana, tapi karya kita cukup di scan. Kemudian file scan ini yang dikirim kepada panitia. Pada dasarnya kalau bicara masalah jenis tadi yang offline dan yang online ya, biasanya penyelenggaraannya itu yang offline itu yang memang karya kita langsung dikirim itu biasanya lebih serius ya. Maksudnya di situ ada beberapa hal yang disampaikan panitia itu banyak sekali peraturan-peraturannya, kemudian banyak sekali bahasanya regulasinya, kemudian benefit yang didapatkan oleh peserta juga biasanya lebih banyak ketimbang yang dia hanya sebatas mengumpulkan file karya saja. Biasanya pameran kaligrafi internasional ini didapatkan informasinya melalui beberapa info yang didapatkan di media sosial. Dalam pengalaman saya kemarin itu kurang lebih kira-kira ada dua kegiatan pameran yang saya sudah berhasil ikuti. Itu pertama ada yang di Dubai, kemudian ada yang di Sharjah. Nah, kedua ini terletak di negara Uni Emirat Arab. Lalu informasinya, kalau yang pertama itu kemarin saya dapat informasi dari media sosial di Instagram, kemudian dilanjut di website yang ada di Google seperti itu. Sedangkan yang kedua, saya dapatkan informasinya itu dari guru saya yang waktu itu tiba-tiba menginformasikan lewat WhatsApp. Lalu kemudian saya follow up, kemudian saya cari informasi-informasi lainnya juga ditindaklanjut melalui info yang ada di teman saya. Jadi kemarin itu pameran pertama yang saya ikuti itu namanya Dubai Calligraphy Biennale. Dubai Calligraphy Biennale ini kemarin saya dapatkan informasinya, di situ saya lihat-lihat ternyata pameran ini berada dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Budaya yang ada di Uni Emirat Arab. Jadi semacam organisasi pemerintah atau yang berfokus pada kebudayaan, termasuk di situ ada seni dan juga budaya-budaya yang lainnya. Penyelenggaraan ini kemarin kita lihat
informasinya dia diadakan setiap 2 tahun sekali. Ya, jadi kalau memang diadakan kemarin di tahun 2023, kemungkinan di tahun depan di 2025 Dubai Calligraphy Biennale akan diadakan kembali. Nah, pada pameran yang tadi saya sebutkan yang di Dubai ini dia banyak menghadirkan pameran yang memamerkan karya kaligrafi dari berbagai macam kaligrafi ya. Yang saya ikuti memang kemarin kategorinya itu adalah kategori kaligrafi klasik. Jadi dia memakai kaidah-kaidah klasik seperti hanya dengan tinta, kemudian dalam kertas mukohar seperti itu. Jadi tidak ada nuansa-nuansa yang bersifat kontemporer. Adapun yang kontemporer juga itu ada ruangannya sendiri. Jadi memang panitia atau penyelenggaraan ini terdiri dari beberapa jenis kaligrafi, ada yang klasik, ada yang kontemporer, atau bahkan ada yang lukis, dan lain sebagainya. Step-step ke dalam mengikuti pameran ini, kemarin yang saya lalui itu, sebagaimana tadi saya sebutkan, pertama daftar melalui website ya, yang disediakan oleh panitia penyelenggaraan, kemudian dari website situ sebetulnya intinya ada proses penyeleksian ya, jadi memang nggak semua peserta bisa begitu saja mengikuti pameran ini, tapi di situ melalui proses penyeleksian terlebih dahulu. Kemudian kalau kita mau ikut, apa sih yang disiapin ya? Biasanya panitia itu akan meminta berbagai macam data ya, seperti CV kita atau kurikulum vitae. Kemudian ada juga permintaan semacam biodata ya, biodata yang cenderung bagaimana kita berproses dalam kaligrafi. Misalnya ada bagaimana kita berproses belajarnya, dari guru siapa, kemudian berapa tahun kita belajar, dan sebagainya. Jadi data-data ini mungkin bisa teman-teman siapkan ya. Selain data tadi kan lebih kepada diri kita ya dalam biodata itu, tapi diminta juga oleh panitia biasanya ada portofolio. Lalu portofolio itu biasanya apa sih di dalamnya ya? Kita bisa menyiapkan beberapa karya-karya kita yang pernah kita tulis. Mungkin ada karya lomba, atau karya pameran, atau karya koleksi kita di rumah. Nah itu kalau bisa didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa menjadi bahan untuk bahan portofolio. Sebetulnya portofolio itu biasanya tidak hanya diminta atau dibutuhkan oleh orang-orang di bidang kaligrafi ya. Biasanya banyak di event-event lain seperti desainer atau seniman lukis, seniman-seniman lain. Itu biasanya kalau udah event itu juga dia biasanya diminta untuk menyerahkan portofolionya dia atau track record dia dalam berkarya itu seperti apa. Lalu kemudian hal yang perlu disiapkan tentunya adalah kaligrafi yang kita akan buat ya. Jadi biasanya kaligrafi yang dipamerkan dalam event ini itu ada ketentuannya juga. Misalnya kaligrafi itu tidak pernah dilombakan misalnya, atau tidak pernah di-show-kan sebelumnya misalnya. Jadi karyanya harus fresh gitu ya, harus baru dibuat. Kemudian atau kalau memang dia sudah dibuat, dia ada ketentuan tahunnya, misalnya minimal tahun 2023 atau 1445 misalnya. Nah, kemudian dalam pameran ini biasanya juga kita diminta untuk menjelaskan karya kita. Nah, jadi dalam hal ini juri itu atau reviewer daripada pameran ini dia ingin bagaimana sih peserta itu serius dalam membuat karya. Misalnya dia membuat karya itu dia kan punya konsep. Ya, misalnya kita menjelaskan konsep dalam karya itu, dia punya maksud apa di situ, tulisannya kenapa yang dipilih tulisan ini. Nah, jadi filosofisnya diberitakan di situ, dicantumkan melalui narasi. Nah, adapun biasanya selain daripada penjelasan tentang filosofis karya, itu juga kita menjelaskan prosesnya. Mungkin alat-alatnya apa, bahan-bahan yang dipakai itu misalnya tintanya apa, kertasnya apa, dan lain sebagainya. Pada pameran Dubai Calligraphy Biennale ini kemarin masalah pengirimannya itu yang saya alami dia semuanya gratis. Jadi pengiriman fisik karya dari Indonesia ke Dubai itu kemarin dibantu oleh panitia dari mulai penjemputan karya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nyari kurir seperti itu. Yang di Dubai ini memang kita cukup menyelesaikan, kemudian di packing, habis itu nanti ada kurir yang menjemput karya kita. Jadi mungkin semacam panitia itu sudah mencari kerjasama dengan pihak kurir di Indonesia. Kemudian kurir itu kemarin saya kan ada di Ponorogo ya.
Jadi karya itu saya packing, kemudian ada informasi, ada WhatsApp masuk dari panitia, sebelumnya lewat email, kemudian setelah dari email lanjut lewat WhatsApp, dan di WhatsApp itu kurir itu akan mengkonfirmasi kita bahwa pagi ini atau tanggal ini, jam ini dia akan menjemput karya kita. Dan kemarin rupanya kurir yang menjemput saya itu, dia itu datang dari Solo. Jadi dari Solo naik mobil, kemarin mobil Avanza atau Innova gitu, mampir ke tempat saya di Ponorogo, lalu kemudian menjemput karya itu, dan kemudian karya itu diambil dibawa ke Solo, Solo ke Jakarta, lalu kemudian dari Jakarta dikirim langsung ke Dubai, seperti itu. Dan itu tanpa ada biaya sedikit pun, semuanya ditanggung oleh panitia. Sekarang kita beralih ke pameran yang kedua ya, yang saya ikuti kemarin. Tadi kalau yang pertama namanya Dubai Calligraphy Biennial. Nah, yang kedua ini itu mungkin hanya berbeda nama kotanya aja ya. Kalau tadi Dubai, kalau ini Sharjah. Sharjah Calligraphy Biennial. Nah, bedanya apa dengan yang pertama tadi? Sebenarnya kalau dilihat-lihat penyelenggaraannya itu sama-sama dari organisasi pemerintah. Jadi dia resmi dari mungkin kementeriannya lah gitu ya. Nah, sedangkan bedanya itu ada di kotanya. Jadi kalau Dubai itu sama-sama di Uni Emirat Arab. Kalau tadi di Dubai, nah sekarang yang Sharjah ini dia berada di kota Sharjah, dan kalau diarabkan dia namanya Asy-Syariqah. Ya, Asy-Syariqah. Untuk penyelenggaraan Sharjah, pameran Sharjah ini dia sama-sama diadakan 2 tahunan. Nah, saya baru tahu juga kalau biennial itu artinya 2 tahunan gitu, sesuatu yang diadakan 2 tahunan. Adapun acara yang saya ikuti kemarin ini bertepatan pada penyelenggaraan yang ke-11 ya. Jadi sepertinya Sharjah Calligraphy Biennial ini dia mungkin lebih lama ya ketimbang Dubai tadi. Nah, kalau dilihat-lihat sudah diadakan sebanyak 11 kali. Jadi kalau misalnya 11 kali dia diadakan 2 tahunan, berarti sudah 20 tahun yang lalu. Sudah berlangsung selama 20 tahun yang lalu. Dan kalau saya lihat siapa saja yang pernah ikut, ya memang di event ini mereka-mereka yang kaligrafi besar. Kemarin saja saya lihat ada namanya Dr. Faruk Haddad ya. Beliau itu kaligrafer yang takhusus dalam sulus, mungkin nasakh juga, sulus jali terutama. Beliau itu setiap penyelenggaraan hampir selalu dapat juara ya. Uniknya dari pameran ini dia itu banyak ininya ya, banyak acaranya, juga kelihatannya lebih meriah sih ketimbang Dubai itu. Serta itu membuat karya dan dipamerkan. Nah, itu ada proses penjurian juga yang dilakukan oleh juri-juri yang sudah ditetapkan oleh panitia, dan memang pada akhirnya ada pemenang-pemenang daripada lomba tersebut. Adapun stepnya kemarin ketika mengikuti yang Sharjah ini, dia memang lebih kompleks ya, lebih kompleks, dan penyaringannya mungkin lebih ribet ya. Jadi beberapa data secara umum memang hampir sama dengan yang Dubai tadi. Dia ada CV-nya, kemudian ada di biodata, ada portofolio, dan lain sebagainya. Ada tambahan yang ribet itu dia mempunyai kontrak yang detail, bahasanya tuh kalau memang penyelenggaraan yang besar kayak gini, dia memang lebih menjaga kita ya dari aspek-aspek hak cipta, aspek-aspek hukum, dan lain sebagainya, sehingga mereka membuat kontrak yang harus disetujui oleh kedua belah pihak antara panitia dan peserta. Misalnya kayak kalau karya rusak itu bagaimana, kemudian kalau ketahuan karya itu melanggar hak cipta itu bagaimana, kemudian persoalan-persoalan kalau karya itu terjual itu bagaimana, dan berbagai macam kontrak-kontrak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena memang banyak sekali ya, dan itu harus dibaca detail tentunya oleh kita selaku peserta ya. Selain itu malah ribetnya itu di Sharjah itu memang ada translation ya, kayak misalnya kita menerjemahkan apa yang sudah kita tulis itu, misalnya dari penjelasan karya nih, misalnya kita ngejelasin karya kita, bagaimana membuatnya, filosofisnya apa, dan sebagainya, itu diterjemahkan ke 2 bahasa. Jadi mereka minta diterjemahkan ke bahasa Arab, juga diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, ini mungkin yang agak repot di situ. Kemarin pengalaman saya di Sharjah ini lebih ngoyo ya, lebih effort, yang nggak ngoyo sih. Tapi memang karena mungkin terbentur waktu, kemarin saya sampai ya cukup berkarantina ya.
sampai berkarantina di satu tempat gitu. Saya ngurusin data-data, kemudian saya memberikan data itu dan alhamdulillah tepat waktu seperti itu. Oh ya, saya lupa belum memberitahukan karya saya kemarin ya. Nanti bisa lihat di sini nih ya. Jadi karya saya ada yang kemarin saya buat di Dubai, itu memang saya masih membuat yang ya simple ya. Di situ saya membuat lingkaran, itu dikerjakan lumayan mepet sebetulnya, dan itu sebenarnya juga karya request orang, tapi saya tulis lagi dan saya kirim ke Dubai kemarin. Adapun yang Sarja, Anda bisa lihat di sini, karya ini saya buat ada yang baru. Jadi karya yang Dubai itu saya kirim lagi di Sarja, yang lingkaran tadi. Kemudian yang satu lagi saya buat baru, itu surat apa itu, Al-Furqan atau apa kemarin saya buat, surat Fussilat ya. Surat Fussilat ya, apa namanya, saya buat lagi ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, itu di Diwani Jali sampai nanti nyambung ke Diwani. Nah, itu saya buat format seperti itu. Di dalam pembuatan karya itu, ini pelajaran yang saya dapat ya, kemarin pengalaman itu, kalau memang ada event seperti ini, sebetulnya yang diharapkan oleh pameran itu, kita membuat karya yang istilah kata fenomenal lah. Jadi kalau lihat di Sarjah, karena dia memang ada lombanya juga ya, yang menang-menang itu kalau saya lihat memang karyanya benar-benar niat lah. Dia apa namanya, membuat satu surat, bahkan yang Al-Bashir itu kan saya lihat dia nulis surat Ar-Rahman itu ya, lengkap itu, jadi banyak, kemudian terlihat megah ya, punya sisi keseriusan yang tinggi, kemudian tentunya finishing yang baik, kemudian eye-catching juga ya, bagaimana orang tertarik melihat karya itu, dan tentunya secara kapasitas juga atau kuantitas dia terlihat banyak, terlihat megah seperti itu. Nah, sehingga saya kira kalau memang nanti teman-teman mungkin ada yang mau ikut di event yang Sarjah atau yang Dubai, bisa membuat karya yang fenomenal ya, atau kalau memang keterbatasan waktu ya terserah saja, mungkin karya yang lebih kreatif seperti itu. Kalau yang Sarjah ini kemarin pengalaman saya untuk pengiriman karya, itu kemarin saya mengirim dengan beberapa kaligrafer di Indonesia, itu memang biayanya sendiri ya. Kalau Sarjah itu ngirim karyanya biaya sendiri, dan itu pun ada prosedur-prosedurnya juga di dokumen yang dilampirkan oleh panitia. Kemudian nanti apa namanya, karya itu dikirim menggunakan kurir tertentu. Kemarin saya kalau nggak salah lewat Justip ya, lewat jasa titip, dan alhamdulillah sampai dengan selamat dan karya sampai pada panitia seperti itu. Sekarang yang ingin saya sampaikan adalah kira-kira dalam mengikuti pameran itu biasanya benefitnya apa sih ya, gitu ya. Jadi yang saya rasakan kemarin untuk mengikuti pameran yang memang kategorinya dia internasional, kemudian karya yang dikirim adalah karya fisik, sehingga kita ada menunaikan prosedur-prosedur tertentu ya. Jadi memang ada effortnya. Benefit yang didapatkan pun mungkin banyak ya. Saya sih merasa bahwa pertama di situ kita dapat bisa berinteraksi secara sosial. Jadi kita bisa lebih berbaur dengan kaligrafer-kaligrafer yang ada di luar negeri. Kalau dia ada di Timur Tengah, mungkin ada kaligrafer dari Arab Saudi, dari Syria, dari Yaman, dari Turki, dan dari negara-negara lain yang memang mereka juga ikut dalam partisipasi di acara pameran-pameran itu ya. Kemudian dari interaksi itulah kita mendapatkan nilai sosial, sehingga kita bisa berkenalan, biografi kita atau profil kita bisa dibaca oleh orang lain yang mengikuti pameran itu juga. Karena memang karya kita dan profil kita itu dicantumkan dalam buklet seperti ini. Ya. Jadi memang semuanya bisa mengetahui apa yang kita sajikan dalam bentuk karya itu. Kemudian yang saya rasakan juga karena memang yang Sarjah ini ya, itu ada lombanya. Jadi di sisi lain ada pameran, di sisi lain juga ada unsur lombanya. Jadi kita saling berusaha untuk menjadi unggul lah. Menjadi unggul dalam membuat lomba dan membuat karya itu, sehingga ada potensi lah, ada peluang ya, kalau memang berpeluang ya kita bisa berkesempatan menjadi juara dalam pameran itu, meskipun tidak itu tujuannya, tapi memang ada peluang untuk bisa menjadi juara dalam pameran Sarjah ini atau pameran-pameran yang lainnya. Dan alhamdulillah kemarin saya
mendapatkan info ya dari panitia bahwa karya saya terjual. Karya saya terjual yang ada di Sarjah, pameran Sarjah itu. Jadi memang di awal kita kan diminta untuk mencantumkan berapa sih harga yang kita sematkan dalam karya itu dalam bentuk nominal dolar. Yang panitia minta itu kemarin dalam bentuk dolar, sehingga kalau ada potensi nanti bakal terjual, ya nanti akan ada akan patokannya itu harga yang sudah kita tetapkan di awal. Meskipun memang panitia memberikan keterangan bahwa nanti akan dipotong kalau nggak salah 10% atau 15% gitu untuk panitia, karena memang akadnya seperti itu ya, mungkin untuk apa ya bahasanya, biaya administrasi dan sebagainya. Sehingga kemarin alhamdulillah karya saya terjual dan dikonfirmasi, kemudian alhamdulillah bisa mendapatkan kesempatan karyanya terjual. Kemarin yang membeli karya saya itu ternyata apa ya, kepolisian pusat ya, kepolisian pusat yang ada di kantor Sarjah itu. Jadi kalau di sini mungkin Kapolres ya, yang ada dalam satu kota, itu mereka ternyata minat juga untuk membeli kaligrafi saya. Cukup menarik ya. Kalau di Indonesia saya kira mereka kayaknya nggak tertarik deh untuk membeli kaligrafi. Nggak tahu, mungkin mereka lebih tertarik beli yang lain gitu ya. Mungkin yang terakhir benefitnya bisa berupa peningkatan skill ya. Jadi dari pameran ini kita bisa lihat kemampuan kita dalam membuat kaligrafi, dalam menulis kaligrafi, karena biasanya karakteristik pameran itu lebih luas ketimbang karakteristik perlombaan. Ya, meskipun pameran mungkin ada prosedur tertentu, tapi dalam pembuatan karya dia nggak terlalu membatasi, nggak terlalu mensyaratkan ini itu. Yang jelas kreativitas kita di challenge ya, kita ditantang untuk membuat satu karya yang megah, yang luar biasa, yang serius tentunya, sehingga dari situ juga bisa meningkatkan skill kita ya, untuk bisa mengembangkan potensi kita dalam kaligrafi tentunya. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, dalam momen sharing saya kali ini ya, tentunya tidak lain ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, dan kami harap bisa ikut untuk di kesempatan berikutnya. Kalau tadi Dubai itu per 2 tahun, juga Sharjah itu per 2 tahun. Kemungkinan untuk Dubai ya di tahun depan 2025 mungkin akan ada lagi. Tinggal stay tune saja, nanti bisa lihat infonya di Instagram, selalu dicantumkan di channel YouTube itu di captionnya ya. Kemudian yang Sharjah ya berarti kalau sekarang 2024 kemungkinan akan diadakan lagi di 2026. Oleh sebab itu kita bisa ikut sama-sama memeriahkan event-event semacam ini. Kalaulah tadi yang saya paparkan itu adalah pengalaman saya yang ada di 2 event tadi, mungkin kalau teman-teman punya pengalaman di event lain, bisa komen di bawah ini ya, bisa komen di video kita ini, pernah ikut apa aja sih sebenarnya, gitu. Supaya kita berbagi untuk bisa sama-sama berkegiatan, tentunya yang kegiatan positif. Sekian dari kami, dari saya pribadi. Nanti dalam event-event lain, dalam kesempatan lain kita sharing untuk bisa sama-sama mengetahui informasi seputar kaligrafi. Berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.